tuh di hari Minggu. Wajar kan? Aku tanya ke Pak Yunus, Yunus hari ini dapat berapa perpuluhan? 1 jutaan atau puluh jutaan? Saya kurang tahu sampai situ, itu kan bagian yang mengatur. Oh, belum dibagi. Iya. Oh, belum dibagi. Pantas dia nunggu. Belum Iya. dibagi panitia gereja rupanya. Memang benar teman-teman. Biasanya dibagi agak sore karena masih ada ibadah sore kan. Ibadah sore itu masih ada. Mungkin di tempat dia 3 sesi ibadahnya. Pagi, siang, sama sore. Sore ibadah terakhir itu jam 5. Bahkan ada yang ibadah malam itu. Jam 7 malam, jam 8 malam, ada itu. Jadi bisa mungkin kemungkinan kalau memang ada yang ibadah malam, ya Pak Yunus itu dapat perpuluhannya besok pagi. Belum dapat dia. Makanya dibilang dia, belum tahu katanya. Enak kali ya. Pak Yunus enak kali jadi pendeta Pak Yunus ya. Enak Iya, ya. karena kita melayani bukan ukurannya uang. Iya, tahu kan aku nggak bilang Anda melayani sebagai ukurannya uang. Kalau rumah itu rumah dinas atau rumah sendiri Pak Yunus? Rumah sendiri lah. Oh, bangun pakai uang sendiri. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Tapi kalau listrik, air dibiayai ya sama gereja ya? Iya, iya, iya. Dibiayai. Kalau apa transportasi ada dikasih nggak? Biasa kan pendeta dikasih mobil dinas tuh. Ada. Kalau Mobil kalau dinas ada kita kan dibagi. apa? Tidak lah. Oh, Kalau di oh nggak ada dikasih mobil dinas. iya tidak ada lah. Sepeda motor? Motor ada. Oh, dikasih gereja sepeda motor untuk transportasi ya. Ya, untuk penginjilan, doakan orang sakit, Iyalah. jemput jemaat. Ya. Kalau gaji nih Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Penghasilan 1 bulan nih, gimana? Masih jutaan atau puluh jutaan? Puluhan juta? Puji Motor dari gereja, Tuhan, Bang. puji Motornya dari Tuhan gereja. cukup, ya, diberkati, cukup. Begitulah dengan Tuhan. Iya, kategori cukup di zaman sekarang itu kalau dia bukan bukan kalau UMR nggak cukup teman-teman ya. Karena UMR itu bukan untuk keluarga, tapi perorangan sebenarnya. Tapi di negeri ini kita tinggal sebagai buruh, kayak Bang Faruk bekerja sebagai buruh, saya terikat UMR. Kadang pun upah buruh itu di bawah UMR kan. Ada yang di cuman 2 jutaan gitu loh. Itu tidak bisa dikatakan cukup. Kata cukup itu menurut apa? Perhitungan apa? Juta. Di atas 8 juta. Nah, setidaknya 10 juta. Berarti sebulan sampai segitu Pak Yunus dapatnya. Ya, kalau di kota mungkin, kalau di desa kan beda lagi ukuran. Oh ya, kalau di desa memang lebih murah UMR-nya. Kalau di desa mungkin dapatnya berkisar 5-6 juta ya Pak Yunus ya. Ya, tapi kita melayani kan tujuannya satu orang diselamatkan, seisi sorga bersuka cita, begitu. Iya, masalahnya Pak Yunus, jangankan kami. Maaf Pak Yunus, para babi pun nggak percaya dengan filosofi Anda. Nggak percaya kami dengan niat bersih Anda, nggak percaya. Saya nggak percaya dengan niat Anda, nggak percaya saya. Pasti di ujung-ujungnya duit itu, cuan itu. Kan enak kali kan. Sebulan digaji 5-6 juta, bahkan sampai 10 juta. Coba lah. Enak kali Pak Yunus ini. Jadi sore nanti ada kebaktian lagi, ada mimpin kebaktian lagi Pak Yunusnya. Kalau sore ada kunjungan, Oh, tidak ada kunjungan ke ibadah. rumah-rumah ya atau orang sakit? Ya, Ke orang rumah-rumah yang sakit. tempat ibadah atau orang sakit?
Iya, orang Hmm. sakit. Karena kemarin saya doakan orang yang sakit hampir operasi untuk apa? Ginjalnya tidak jadi, puji Tuhan didoakan dia diperiksa lagi sudah sembuh. Itulah kuasa Tuhan, hebatnya kuasa Tuhan. Tapi kami nggak percaya Pak Yunus. Iyalah, harus percayalah. Kami Itu nggak kan percaya kesaksian. marketing kayak gitu, nggak percaya. Nggak percaya. Percaya. Karena gini Pak Yunus ya, logikanya ya, Anda kan minta nih kepada Yesus kesembuhannya sendiri gitu loh. Sementara Yesus sendiri meminta atas dirinya sendiri, ya nggak didapatinya. Dalam Matius 26, nomor 36 sampai 39, dia minta nih diselamatkan dari incaran tentara Romawi. Malah ditangkap, dia dipukuli, dianiaya, diludahi, ditombak lambungnya meninggal. Dia aja berdoa nggak dikabulkan gitu loh Pak Yunus. Assalamualaikum Sal. Sama Pak Yunus ini Assalamualaikum Bang teman-teman Faruk. berdebat percuma. Nggak bisa debat sama dia nih. Nggak pakai akal ya. Nggak nyambung sama dia ini, debat nggak nyambung. Di Nggak channelku bisa juga debat dia kemarin nih. gitu Pak. Bagaimana saya pakai bahasa roh, dia pakai logika, ndak nyambung lah. Bahasa daging. Oh, pakai bahasa roh dia kan. Nah itu, pakai bahasa Iya, roh dia coba. bahasa roh saya. Kayak mana bahasa rohnya Pak Yunus? Coba. Iya, saya kan bicara di luar Kayak mana Pak batas. Yunus? Saya pakai bahasa di luar batas kemampuan manusia. Ndak pakai logika. Logika kan dibatasi. Iya, kayak mana Melihat dulu bahasa baru rohnya kayak percaya. mana? Begini, kalau logika melihat dulu baru percaya. Kalau saya belum melihat tapi saya percaya. Nah, itu bedanya. Oh, gawat lah kayak Mengerti? gitu. Kalau Mengerti jadi enggak? kalau kayak gitu prinsip Pak Yunus, nggak melihat tapi percaya kan? Iya, ndak melihat tapi Iya kan? percaya. Jadi kalau Iya, ada yang bilang sama Pak Yunus, Yunus, istrimu itu dipakai orang di hotel, percaya? ya tidak percayalah. Percaya? Ya lah, 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 lah. Tidak percaya. Tadi Anda bilang Anda tidak melihat tapi percaya. Begitu Anda diberikan informasi gitu, Yunus, istri kau dipakai orang di hotel, percaya tidak? Tidak percaya Anda bilang, mah. Ya, Itu buktinya Anda munafik. Ya kan, pelin-pelan kan. Di satu sisi berkata nah itu demikian, ada di sisi lain varikose berkata yang kayak lain. jahat itu. Gimana nya? Iyalah, gampang difitnah lah. Gampang difitnah malah, nggak lihat percaya betul bang. Eh, coba Bu, Tapi kalau kalau saya tapi bicara kalau begini, Pak. perkataan dia tidak semua yang dilihat itu harus dipercaya. Ah itu benar. Tidak semua yang harus dilihat itu percaya, itu narasi yang benar. Tapi kalau dia monoton dengan prinsip yang mengatakan dia harus melihat untuk percaya, bahayalah, kena fitnah lah. Ya kan? Dibilang orang, Yunus, istrimu itu berzina. Percaya, diceraikannya istrinya, berserak rumah tangganya. Iya, standar ganda itu namanya. Ngelek aku kan. Ngelek aku Berarti salah. Bang Faruk, berarti Pak Yunus ini belum tahu dia tentang kisahnya si ini. Kisahnya pendeta Daniel Abdurrahman. Tahun 1991, pendeta itu dia menginginkan sesuatu seperti eh, nabi sebelumnya yang berbicara kepada hewan. Dan dia masuk ke kandang singa, dia menggunakan bahasa roh. Apa yang terjadi? Dimakan singa itu dia. Buka lah itu kisahnya Pak Yunus, baca lah itu. Kisahnya pendeta Daniel Coba baca, coba Abdurrahman tahun baca, coba cek 1991. Kak. Bang Sal, coba baca Nah, kisahnya Daniel masuk di gua iya, sing. tahun 1991 dia itu menginginkan pengulangan kisah nabi-nabi sebelum yang masuk dalam kandang hewan buas. Di sini dia pendetanya menggunakan bahasa roh. Dipikir dia sanggup, dia didekatin singa itu dia.
Datang dia mendekatin singa itu, ternyata dimakan singa itu, dia sak-sak Bibelnya pun jatuh ke tanah, nggak mampu Bibelnya menyelamatkan. Itu mah mencobai Tuhan itu. Coba Pak Yunus tiru itu. Assalamualaikum. Selamat siang, Bang Faruk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Garam, silakan Bang Garam. Bang Faruk, bisa nggak sedikit pun waktu Anda luangkan biar ya roh yang ada di dalam tubuh Anda itu jangan ngelonjak kemana-mana. Islam Kristen Garam? Katolik, Bang. Anda tahu dari mana kalau roh saya melonjak kemana-mana? Iya, Anda sekarang sedang bidat. Itu. Hah? Anda sekarang sedang bidat. Sedang bidat? Ya. Apanya kau bilang? Yang saya tanyakan, Anda tahu dari mana kalau roh saya itu ya lompat ke sana kemari? Tahu dari mana? Iya, nyatanya dari pencerminan wajah Anda. Itu. Mana lebih memprihatinkan? Wajah saya atau wajah Yesus di kayu salib? Iya, wajah Anda itu. Wajah Anda itu. kelihatan wajah neraka ya. Iya kan? Iya kan? Orang-orang kita dua ini kan menyaksikan wajah dia. Udah melonjak kemana-mana roh dia, iya kan? Bohong, Bang Faruk, bohong. Iya. Iya. Bohong dia, Bang Kenyataannya Faruk. Bang Faruk Yunus, nggak bisa Pak Yunus, ini dibohongi. kita tanya Pak Yunus ya. Pak Yunus, ketika Pak Kenyataannya Bang Faruk Yunus, nggak bisa dibohongi. sebentar Bang Garam. Pak Yunus, ketika Pak Yunus hidup semasa dengan Yesus, Pak Yunus lihat Yesus itu dipukulin, disiksa, disalibkan. Pak Yunus kasihan tidak sama lihat wajah Yesus? Ya, secara manusia kasihan, tapi Nah, Bapak berkehendak dia harus mati lebih untuk semua orang nggak lebih dari kasihan mana? generasi Lebih ke lihat generasi. kasihan muka Bang Faruk atau kasihan wajah Yesus? Ya kelihatannya kasihan Bang Faruk. Nggak jujur dia. Pak Yunus, itu jawaban yang tidak disertai dengan akal, gitu loh. Dalam kondisi ketika di kondisi itu, Yesus nggak pakai baju, nggak pakai celana. Sementara aku masih berbaju dan bercelana. Mulailah roh Anda itu kemana-mana itu. Masa aku yang kasihan? Gimana coba? Atau kita si Garam ini diskusi sama si Garam, Garam, Bang Kumon itu. Garam. Iya, diskusi kita Dinda. Diskusi, cuma saya kan udah beritahu, biarkan dulu, tenangkan dulu selama beberapa hari atau beberapa minggu, biar roh yang ada di dalam tubuh Anda itu jangan ngelunjak kemana-mana. Udah, itu aja. Saya nggak perlu mendengarkan dan juga mempercayai perkataan orang gila. Nggak perlu. Oke, kita langsung diskusi aja ya. Tema kita hari ini, dengar dulu lah Dinda. Penyampaianmu itu tanpa data, tanpa dasar gitu loh. Di dalam diskusi kita hari ini, kita angkat ya, tema yang kita angkat, apakah Oten itu umat penyesat? Adapun dalil tema ini kita angkat, itu berangkat dari dalil Lukas 21 nomor 8. Di mana di situ Yesus menyampaikan ciri-ciri atau tanda dari si penyesat itu. Yang pertama, dia datang memakai nama Yesus, berseru-seru menyebut nama Yesus. Yang kedua, bahkan di tingkat yang kedua, dia ngaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Dan pesan Yesus ya kepada orang-orang yang didatangi sosok seperti itu, apa kata Yesus? Jangan ikuti dia. Sekarang saya tanya sama si Garam Cina, di zaman sekarang antara Islam dengan Kristen, siapa yang menyebut-nyebut dan berseru-seru dengan nama Yesus? Memakai nama Yesus. Hah? Boleh saya jawab? Iya, silakan. Ketika ayat tersebut dipasangkan ataupun dipegang orang yang punya ilmu Bang Angkel. di situ, ya, tapi akan salah jika dia dipegang oleh Bang Faruk yang telah melonjak kemana-mana rohnya, udah melayang-layang Gila. kemana-mana.
fix. Fix. Si garam Cina gila. Fix ya, ternyata orang gila. Dan aku nggak mau diskusi sama orang gila, udahlah. Itu fix ketika orang yang Berobat dulu lah ya Dindanya. Berarti roh dia Bang Berobat dulu Faruk. kau, ke rumah sakit jiwa dulu kau. Berarti roh dia yang kebayang mulai melayang-layang. Pak Yunus, aku mau tanya nih Pak Yunus, jujur nih Pak Yunus ya. Ini maaf Pak Yunus ya, Oten itu kok banyak kali orang gila yuk Pak Yunus. Ya, ini Bang Faruk. Kebanyakan mereka dipimpin oleh roh. Roh jahat gitu. Tidak, Roh Kudus tentunya. Oh, berarti ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia kelihatan seperti orang gila gitu ya. Ya, menurut Bang Faruk ya seperti itu, tapi mereka kan dipimpin oleh roh. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin sama Roh Kudus itu kelihatan seperti orang gila gitu ya Pak Yunus ya. Kelihatannya apih begitu, seperti Oh gitu. Aku nggak mau lah kayak gitu loh. Kalau gitu aku nggak mau dipimpin Roh Kudus lah aku ah. Bahaya kali. Ciri-cirinya rupanya kayak orang gila. Bang Faruk ada yang komen Bang, sama aja pendeta sama jemaat. Assalamualaikum itu. Yuk naik lagi yuk. Adik-adik Oten yang mau diskusi naik lagi yuk. Ada siapa kita naikkan lagi satu-satu. Ada banyak ini. Okta ya, coba nih. Ada Okta, Zulfatul Mis. Nih sama Alex Betts. Coba ya. Aduh. Coba ini. Alex Betts nggak bisa juga ya. Anak kilogram. Banyak yang kosong ini. Ayo teman-teman tolong dibantulah tap layarnya teman-teman. Di-share komal kita teman-teman kepada teman-teman Kristen yang kalian kenal, pendeta-pendeta yang kalian kenal, dan apologet Oten yang kalian kenal teman-teman. Ya. Biar kita bisa berdiskusi teman-teman. Di-share live kita teman-teman. Di tap love orange-nya ya, di tap layarnya teman-teman. Alimar. Bentar ya. Oke. Ini yang tapping di bawah, adik Oten yang tapping di bawah tolong dinaikkan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal, Bang, dari Madura, Bang. Salam kenal Bang dari Madura. Salam kenal dari Sumatera. Salam kenal dari Jawa. Kenapa Faruk? Faruk, Kau kenapa Putra? bapakmu masih Oten, bapakmu masih Oten. Bodoh kau. Siapa Bodoh kali bapakku? kau Muslim itu. Siapa? Bapakmu masih Oten. Siapa bapakku? Bapakmu masih Oten. Siapa bapakku? Siapa Bodoh semua bapakku? Muslim itu bodoh. Siapa saudaraku? Siapa ibu? Bodoh yang Oten. Mereka yang mengikuti kehendak Allah yang disampaikan melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Keluarga Mereka semua lah masih ayahku. Oten, bodoh kalian semua. Mereka lah Bodoh-bodoh ibuku. kalian cari duit, Mereka cari lah duit. ayahku. Cari Mereka lah duit Faruk itu, keluargaku. cari duit. Enggak laku di Kristen kayak gitu.
Cari Memang duit itu. Kristen nggak laku, memang Kristen nggak laku. Kenapa rupanya? Cari duit itu baru gitu. Gimana? Bapaknya juga masih oten itu. Siapa bapakku? Masih oten bapaknya itu semua keluarganya. Oh tenang, Bodoh coba dia tenang semua muslim Putra, itu, tenang bodoh Putra. dia. Putra, kau baru makan petir atau baru makan gempa kau nih? Tenang dulu. Bodoh, Tenang bodoh, dulu. bodoh. Pak Yunus, apakah seperti ini tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Iya. Hah? Bapakmu Ya, juga masih oten, biar tahu Tengok kau. tuh ngamuk-ngamuk dia coba. Kau bodoh-bodoh. Seperti ini Semua tanda oten. orang-orang tanda-tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pak Yunus. Iya, diskusi dulu. Kan oknum itu, oknum. Itu ngamuk-ngamuk dia loh. Putra. Putra, udah Kenapa? tenang kau Dinda. Kenapa? Sudah tenang. Nah, itu kakakku, Kenapa, kakak Bang? ini. Itu kakakku, kakak ini dia muslim, kakakku itu. Kenapa kau bilang ada keluarga aku yang ngoten? Yang mana keluarga aku ngoten? Aduh. Nah, itu Raden. Nah, itu sepupuku. Coba. Kau tengok itu Masih keluarga aku, banyak keluarga aku ngoten. oten. Nah, itu pelita. Itu akun pelita di bawah itu. Ah, itu abangku. Coba. Kok kau bilang pula keluarga Koten. Nah, ini Pak Muhammad ini. Ini adik bapakku. Coba. Ah, Cak yang itu sepupuku. Bang Raden tadi, itu abangku. Mananya kau? Nah, itu Andi Bala, adikku. Oke. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Bang, apa tadi namanya ini? Bang Bewok. Bang Bewok. Ah iya bang. Ya, silakan Bang. Enggak bang, saya cuma mau menyampaikan semangat terus untuk mencerdaskan orang. Siap. Allah. Ah, itu 17 Agustus, pamanku. Ya, ada lagi Bang? Tidak ada bang. Ya, makasih Bang. Nyimak di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bewok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang ya. Ya. Oke. Sedot, selamat bergabung Sedot. Shalom, Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Saya mau tanya, Gimana? saya mau bertanya cepat. Oh, mau bertanya? Ya udah silakan. Siap bertanya turun ya kalau nggak on cam ya. Oke, pertanyaanku adalah bapaknya Muhammad siapa? Abdul. Kok nggak moderator, Sal? Yang ini enggak bang. Ini pun udah asar bang, udah azan. Nantilah aku moderatorin. Aku mau asar dulu. Oke, kita naikkan lagi ada Rio. Rio, selamat bergabung Rio. Aduh, jatuh lagi dia. One only. One only. Masya Allah, cair dong di perjalanan ngacong. Ah, itu daengku, abangku. Coba, itu daeng ngacong itu abangku. Makanya aku bilang siapa keluargaku yang ngoten. Lagalio itu abangku. Masya Allah, sekron daeng. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Masya Allah. Jazakumullah khair Bang Acong. Barakallahu fikum. One and only, selamat bergabung.
One and only Cair Drone. Diberkatilah Daeng Acong, diberkatilah istri dan juga anak-anak Daeng. One and only One. Aduh. Gak ada suaraku, Pak Pendeta Yunus. Ada. Oke, kita turunkan aja lah ya. Memang berarti sengaja nggak mau ngomong dia. Pak Yunus kalau ngobatin orang sakit, doanya kayak mana Pak Yunus? Doanya begini, terima dulu Tuhan Yesus, baru kami doakan gitu. Oh, berarti waktu itu Pak Yunus kasih dia Yesus gitu? Ya, Oh, perkenalkan Pak dulu Yunus Yesus. bawa Yesus ke situ gitu? Ya, Loh, apa muat di dalam dibawa-bawa diri dia? kita ada Yesus. Dalam diri kita ada Yesus. Bawa-bawa Yesus. Gimana tuh asal? Tadi Pak Yunus cara berdoanya kan gini, Pak Yunus bilang, terima dulu Yesus, kan gitu. Karena ada kata terima, maka sebelum terima ada memberi. Kan gitu, berarti Pak Yunus memberi Yesus kepada dia gitu. Ya. Dia Berarti kan Pak Allah Yunus roh. kesana kemari bawa Yesus gitu. Ya, dia kan tinggal di dalam hati kita. Parah kali Pak Yunus ini, Pak. Aduh, ya Allah. Aduh. Lalu setelah itu apa Pak Yunus bilang sama dia? Ya, saya doakan dia. Saya berdoa bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Percayakah engkau bahwa Yesus bisa Iya, Pak menyembuhkan? Yunus doakan dia atas nama siapa? Dengan nama siapa Pak Yunus doakan dia? Ya, nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Waduh. Gitu. Coba Pak Yunus dalam Lukas 21 nomor 8 itu ciri si penyesat katanya Pak Yunus. Ciri dari si penyesat itu dia akan memakai nama Yesus. Dalam hal apa dia memakai nama Yesus? Menyembuhkan orang sakit. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu ciri-ciri dari orang yang diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Ketika Pak Yunus menyembuhkan orang, mengobatin orang sakit dengan nama Yesus, Pak Yunus itu telah melakukan kejahatan besar di hadapan Yesus. Nggak boleh gitu Pak Yunus. Oleh Itu perkataan bilur-bilur. Yesus loh, bukan saya yang bilang loh. Yesus yang Iya, bilang. oleh perkataan Yesus begini, Bang Faruk. Pergilah beritakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan mati, letakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Begitu. Loh, itu kan gini Pak Yunus, itu kan yang di dalam Markus 16 ya, nomor 16 sampai 19 kan? Iya. Tapi sebelum meletakkan tangan ke tubuh orang sakit, kan di situ ada tanda yang disampaikan juga, dia minum racun maut tidak binasa. Apakah Pak Yunus sudah pernah mencoba minum racun maut? Belum pernah sih. Pak Yunus ini termasuk pendeta yang pinter. Dia milih yang enak-enak dan tanpa resiko dipilihnya. Megang ular berbisa, nggak dicobanya. Minum racun maut, nggak dicobanya. Yang enak dan tidak ada resikonya itu apa? Meletakkan tangan di tubuh orang sakit. Ya kan? Nah, ini lotre. Kalau sembuh cair, nggak sembuh nggak apa-apa. Harusnya jangan gitu Pak Yunus. Coba dulu lah megang ular berbisa. Coba dulu lah minum racun maut. Kalau megang ular berbisa dipatok nggak meninggal, minum racun maut tidak mati, baru fase ketiga. Tanda yang ketiga ini gitu loh. Dia yang megang orang sembuh, orang sakit dengan tangannya sembuh. Tapi kalau dia belum pernah megang ular berbisa, dia belum pernah minum racun maut, nyentuh orang, sembuh orang itu berarti dia berdusta. Dia beratas nama Yesus. Gitu Pak Yunus. Tapi nggak apa-apa Pak Yunus, selama umat Pak Yunus mau ditipu, senang ditipu lah. Lanjutkan aja Pak Yunus, teruskan Pak Yunus.
Yadin Satak, selamat bergabung Yadin. Iya, Yadin. enggak saya mah muslim Bang dari Jampang Surade. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang Yadin. Ada yang mau sampaikan Bang Yadin? Enggak Bang, dibawa aja lah. Dengerin dulu Bang. Dari Oke, Jampang siap. Surade Bang. Makasih banyak jauh. Bang Yadin. Dibawa Ya, aja siap, Bang. Masya Allah. Siap, siap. Assalamualaikum. Ya muslim. Ya. Kenapa Pak Yunus? Pak Yunus kenapa tidak melakukan tanda yang pertama dan juga tanda yang kedua ya bagi orang-orang yang percaya? Tanda yang pertama kan megang ular. Tanda yang kedua minum racun maut. Tanda yang ketiga kan Pak Yunus lakukan nih, nyentuh orang sakit. Yang jadi pertanyaan, tanda pertama dengan tanda yang kedua, kenapa nggak Pak Yunus lakukan? Bukan tidak lakukan. Dari secara iman ada konteksnya. Itu racun maut itulah bentuk kuasa iblis untuk menjatuhkan kita dalam bentuk racun. Cara iblis. Ular itu kan bicara kepala si ular tua naga itu, setan itu. Ya itu saja bisa kita lawan dalam roh. Jadi ini bukan ular nyata dan racun yang nyata, bukan. Bukan maksud yang itu, ular yang di hutan, bukan maksud. Si setan Pak itu. Yunus, Karena Pak setan Yunus, itu kan itu udah ada, sifatnya Pak Yunus, mengikat. itu udah ada, Pak Yunus, itu udah ada informasi transparan Pak Yunus. Bunyi tadi teng teng, itu informasi transparan biasanya tuh. Cek dulu Pak Yunus, mana tuh udah masuk transparan perpuluhan ya. Udah datang notifikasi jawaban cair Pak Yunus. Notifikasinya nggak dengar kan tadi, weh. Tereng teng. Cair dong. Harusnya gitu lah, Brimo. Iya tadi tereng teng teng. Bisa spill lah Pak Yunus. Dapat berapa Pak Yunus hari ini? Hah? Nggak tahu ya. Ya rahasia aja. Kan cairnya dulu ke lah. istri bukan ke saya. Oh, tapi informasinya ke Pak Yunus ya. Nyampenya ke Pak Yunus, nyampenya ke istri uangnya, tapi informasi dikasih ke Pak Yunus. Iya. Seperti Enak ya itulah. jadi Pak Yunus ya. Yang Enak kaya jadi kan Pak Yunus. istri bukan. Ya bukan laki-lakinya enggak kaya, perempuannya yang kaya. Itulah. Hmm. Ya, jadi gimana Pak Yunus? Dilanjut lagi Pak Yunus. Kenapa Anda tidak mencoba megang ular dan minum racun? Kenapa? Untuk membuktikan bahwa saja Anda adalah orang yang percaya. Kenapa? Sebenarnya begini Bang Faruk, dalam kacamata iman itu kan bentuk racun dan ular itu kan bicara kuasanya iblis. Nah, orang sakit itu bicara orang yang telah diikat oleh kuasa iblis. Nah, gitu. Jadi dengan nama Yesus bisa membebaskan mereka. Nah, gitu. Racun maut. Itu kan bukan bicara ular, bukan bicara ular yang hidup yang jalan-jalan di hutan, bukan. Itu bicara tentang kuasa iblis. Kita bisa mati dalam keadaan apapun dengan cara iblis. Iblis kan caranya bekerja beda dengan manusia bekerja. Begitulah. Itu kan Ya, cuma coba orang-orang teman-teman dalam di bawah, coba typing teman-teman. Ya, ngerti nggak kalian apa yang dibilang sama Pak Yunus tadi? ya nggak ngerti lah. Ngerti nggak kalian teman-teman? Nyambung nggak menurut kalian? Coba Karena lah. kita kan bahas bicaranya dengan Bang Faro. Hah? Nggak ngerti lah, masa Nggak ngerti loh orang itu Pak Pendeta. Iya. Tengok typing orang tuh di bawah. Ngomong apa sih? Iya. Yang saya tanyakan gini loh Pak Yunus. Dalam Markus 16 nomor 16 sampai 19 itu kan ada tiga tanda menyertai orang yang percaya. Tanda yang pertama megang ular. Tanda yang kedua minum racun maut, tidak mati. Nah, tanda yang ketiga megang orang sakit sembuh. Tapi tanda yang ketiga ini tidak bisa dibuktikan ketika dia belum membuktikan tanda yang kedua dan juga tanda yang pertama. Yang jadi pertanyaanku Pak Yunus, kenapa Anda tidak mencoba
tidak membuktikan bahwasanya Anda bagian dari orang percaya dengan Anda melakukan dua bukti ini. Megang ular berbisa dan minum racun maut. Kenapa Anda tidak berani megang ular berbisa dan racun maut? Kenapa? Soalnya kalau ular itu biasanya saya pasti akan itu dicampur dengan bumbu-bumbu, dimasak, direbus, dimakan. Enak itu, Pak. Kalau ular. Gitu. Itu ular itu enak dimakan, dibuat bumbu, dicampur dengan bumbu, begitu. Gitu Udah, Bang Faruk. udah, nggak nyambung kan? Udah aku bingung. Pak Yunus ini kalau ditanya nggak nyambung loh. Iya, kalau ular Makanya kan aku nggak mau gitu, nanya dia. Aku nggak mau nanya dia gitu loh. Udah berapa debat Islam diskusi sama dia? Ujung-ujungnya masuk UGD. Kok nggak rumah sakit jiwa? Nggak nyambung loh. Malah dikatakan dia karena ular itu dimasak, diginikan. Iya. Wah, Pak Yunus, Pak Yunus. Kalau saya ada pilih ular begitu, langsung cepat-cepat kasih nyala kompor, dibuat bumbu-bumbu campurnya, ada ular ini, langsung ambil, langsung rebus, makan. Gitu. Caranya lihat ular. Oke, Lanange, selamat bergabung, Lanange. Halo, Lanange. Lanange. Apa ini Yunus ya? Dulu Yunus ini waktu kecil pernah jangan dibawa ke hati. Apapun yang dikatakan dia jangan dibawa ke hati. Jangan ditanyain. Ya. Ke beliau waktu kecil pernah jatuh dari ayunan, teman-teman, ya. Oke, naikkan lagi yang lain, yuk. Ya. Itu Nora, dengar suaraku. Off cam dulu. Sal. Ngelek lagi dia. Hah? Naik kopi panas. Naik Dinda naik. Kopi panas Dinda. Halo Steven. Steven. Halo. Steven. Naik Loriani Ferawati naik Dinda. Loriani Ferawati naik. Iya, suara si Tolha nih Bang Andi. Kami di Kalimantan ini semua kami makan. Oh, mak ngeri kali kok ya. Tiang listrik, orang tuamu berarti kau makan ya.
Halo, Yunus, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ada Bang. Bang, ini Apa itu? tentang Silakan. anu Bang, tentang keakuan. Aku telah diberi. Bagaimana pemahamannya Bang? Aku telah diberi kuasa di bumi dan di langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iblis juga Bang dapat kuasa juga dia Bang di bumi Bang. Padahal Bang, arti aku Maaf tuh bang, Bang saya mau bebas. tanya bang. Saya mau tanya bang, sebentar bang. Ya, silakan Bang Herman, silakan. Bentar. Bentar Bang Yunus ya, silakan. Itu kalau saya dengar dari roomnya Bang Suma, dengar dari roomnya Abang, dengar dari roomnya Ustadz Yusuf. Orang Kristen tuh baca kitabnya nggak sih? Kok selalu disuruh bacain sama orang lain? Gitu aja bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang Yunus. Lanjut. Begini Bang, kata aku tuh Bang bebas, itu kan istilahnya kalau di Muslim, Sayyidul Wahdah bil Kasrah, Sayyidul Kasrah bil Wahdah. Artinya aku yang berkuasa, segala sesuatu itu adalah dari aku. Itu kan kata-kata huitan tentang ketuhanan. Kebanyakan orang di situ Pak Bang, yang kurang pahamnya di situ Bang. Makanya keliru terus istilahnya, pemahamannya tuh kurang di situ. Nah, tentang aku. Aku tuh bebas Bang, semua orang bisa aku. Tapi aku tuh cuma satu. Itu kata aku. Itu aja Bang yang disampaikan, tolong pahami dulu ya kata aku. Ya, siap Bang, siap. Terima kasih Bang. Bang. Assalamualaikum. Maksudnya gimana sih? Iya, karena aja bercepat salah. Desniati, selamat bergabung Desniati. Desni. Oke, Kak Arlis Sinapa, selamat bergabung Arlis. Bergabung. Ya, Malah assalamualaikum panggil- Bunda. Ada yang mau sampaikan, Bunda? Ya, ada yang mau sampaikan juga. Ngelek aku salah ya? Enggak, suara telepon siapa tuh? Abang ada panggilan telepon. Coba disapa dulu tamunya teman. Apa Oke. apa Sal? Aku itu Ulun, apa Yunus, Afri, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore. Afri, selamat sore. Afri, sudah Abang turunkan ya. Ini Dito 1, selamat sore. Bang Dito 1, Bang Dito. Monitor Bang Dito. Waduh, kepencet ya Bang Dito nih. Ya, silakan. Untuk umat-umat yang tak bercelana, silakan naiklah. Jangan ragu kalian naik. Janganlah takut, tapi pemenang Piala Nobel. Bawa Piala Nobelnya ke atas, yuk. Bawa Piala Nobelnya. Mau tengok dulu Piala Nobel kalian tuh, tengok. Siapa yang ngasih kalian Nobel? Bunda Scorpio ada komen katanya Ulun. Apa sih katanya? Ulun. Aku itu Ulun. Mr. oh. Singh. Mr. Singh, selamat bergabung Mr. Singh. Halo Mr. Singh. Mr. Singh. Udah nggak jawab dia Bang Pak. Aku turunkan aja lah 3 kali.
4 kali, 5 kali dipikirnya apa namanya pemberian zakat. Aku yang nge-lag kayaknya Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Hafiz. Assalamualaikum Salbasaribu. Bunda Nora tanpa terkecuali. Enggak, saya cuma ini mau menanggapi yang tadi yang namanya Yunus itu. Dia asli orang Banjarmasin, dia Kalimantan Tengah kalau nggak salah itu. Kalau bisa, kalau Muslim dia tolong pakai bahasa Indonesia biar semua netizen paham yang di bawah. Mungkin Bang Faruk juga nggak ngerti apa yang dibahasakan tadi karena dia pakai bahasa Banjar itu. Nah, gitu aja Bang Faruk. Siap, Bang, siap. Mohon dilanjut. Semangat, Siap, semangat, makasih, Bang. semangat. Semoga panjang umur semua. Amin. Ulun Assalamualaikum mengerti Bang apa yang disampaikan Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Seraf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina ain min ain أنا من Masmuki. فلسطين. اسمي رهف. Hal anti Palestin? نعم. أخي بليز فولو لكي أقدر أفتح كاميرا. Tafadhol أختي. هل تودون أقرأ لكم بعضا من القرآن؟ Tafadhol. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل أندونيسيا. اللهم احفظهم. اللهم زدهم وبارك. اللهم ادخلهم إلى الجنة. Ya ukhti, iftar anti kamera, iftar kamera ukhti. أخي لا يمكنني، ليس لدي المتابعين الكافيين لكي أقدر أفتح كاميرا. Akun baru dia Bang Faruk. Oh, dia belum bisa buka kamera, teman-teman. Belum bisa buka kamera dia. Dia akun baru. Belum bisa buka kamera dia, teman-teman. Belum bisa open kamera. Naam ya هل ukhti تودون Rahma. أقرأ سورة الفجر؟ Tafadhol ya Tafadhol. ukhti. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Masya Allah. Masuklah ke dalam surganya Allah. Wadkhuli fi jannati. Ya ukhti Rahaf, نعم أخي. kam umruki? أنا عمري 18 عام. Al-Ikhlas ukhti, Al-Ikhlas. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hunya ada matnya di situ ya. Oke, silakan teman Iwan Villa ya. Yang dimudahkan Allah rezekinya, yang ingin berbagi kepada si Rahabnya, silakan teman-teman ya. Dia belum hafal tuh surah An-Nisa, dia belum hafal mungkin kakak ya. 1K itu di sana bisa membeli 3 potong roti teman-teman. 4K itu bisa membeli 1 kaleng susu ya. Setidaknya silakan teman-teman yang mau berbagi ke Rahafnya, silakan teman-teman ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, dibalas berlipat-lipat kali ganda dari rezeki yang kalian sisihkan buat Rahaf. Jangan diberikan mawar teman-teman ya. Coba dengan gift yang lain selain dari mawar yang jumlahnya 1 koin. Karena mawar itu untuk TikTok. Itu tidak masuk kepada dia. Ya, sekecil apapun pemberian teman-teman, sedekah teman-teman kepada beliau, ya insya Allah itu sangat bermanfaat buat beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, selamatkan dirimu dari api neraka meski dengan sebutir kurma. أخي هل تود أن أقرأ لك سورة الشمس؟ Patah-patah. Papi, barakallahu fikum, jazakumullah khair, masya Allah, Papi. Pak Haji, Masya Allah. jazakumullah khair, Pak Haji. Tafadol, Iqra Al-Quran. Ukhti Rahaf. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها
تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل إندونيسيا. Coba Sal, اللهم bantu Sal. احفظهم. Bantu Sal. Al-Balad Sal. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بربهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Please follow. Sal lanjut Sal. Al-Mutaffifin Sal. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahaf. Na'am. Rahaf. La. Iqra Sal Pasaribu. Sal Pasaribu. Sal Pasaribu Iqra Al-Mutaffifin. Apa Bang Faruk? Gak apa-apa. Lagi ini dia Bang Faruk lagi semangat dia. Coba kau dulu biar teman-teman dengar dulu lah bacaan surah Al-Mutaffifinmu. Coba silakan Sal. Bantu dia lah. Lihat dulu ya. Gak apal aku nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa kan? Idza jaa akal Idza jaa akal munafiqun. Mutaffifin Sal, Mutaffifin wailul lil mutaffifin. Sorry. Salah. Astagfirullah. Ini dia. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو زنوهم يخسرون
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبوا بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به مكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرزازه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
jantungan aku. Sadaqallahul azim. Gemetaran